Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal hubungan intim antara suami istri memang sering dianggap topik yang sensitif. Banyak pasangan yang merasa tabu untuk membahasnya secara terbuka. Padahal justru disitulah letak salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Hubungan intim bukan sekadar kebutuhan biologis, tapi juga menyangkut ikatan emosional, kasih sayang, bahkan ada unsur ibadah di dalamnya. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, hubungan intim itu punya 3 dimensi utama: kewajiban, kenikmatan, dan pahala besar. 3 hal ini sering berjalan beriringan, tapi kadang ada yang melenceng karena kurang pemahaman atau komunikasi yang kurang sehat antara suami dan istri. 1. Sebagai kewajiban, hak dan tanggung jawab. Dalam pernikahan, hubungan intim merupakan salah satu hak dan kewajiban yang melekat pada suami maupun istri. Islam pun mengajarkan bahwa suami punya kewajiban memenuhi kebutuhan batin istrinya, dan begitu juga sebaliknya. Artinya, hubungan intim bukan hanya pilihan, tapi bagian dari menjaga komitmen pernikahan agar tidak ada pihak yang merasa terabaikan. Banyak rumah tangga yang retak bukan karena kurangnya materi, tapi karena salah satu pasangan merasa kebutuhan batinnya tidak dipenuhi. Tapi catat, kewajiban di sini bukan berarti paksaan. Justru, suami dan istri perlu sama-sama memahami kondisi masing-masing. Kalau salah satu sedang sakit, lelah, atau tidak nyaman, kewajiban bisa ditunda dengan penuh pengertian. Hubungan yang sehat lahir dari kerelaan, bukan keterpaksaan. 2. Sebagai kenikmatan, hadiah cinta yang dirayakan. Kalau kita jujur, siapa sih yang gak suka dimanjakan dalam pelukan orang yang dicintai? Hubungan intim itu pada dasarnya bukan beban, tapi hadiah. Saat dilakukan dengan penuh cinta, momen itu jadi cara paling indah untuk mengekspresikan kasih sayang. Sayangnya, kadang ada pasangan yang menganggap hubungan intim hanya rutinitas. Akhirnya, yang tadinya bisa jadi sumber kenikmatan malah berubah jadi kewajiban kaku. Padahal, kalau dijalani dengan santai dan romantis, hubungan intim bisa jadi penguat ikatan yang bikin pasangan makin lengket. Kenikmatan itu bukan cuma soal fisik. Ada unsur psikologis dan emosional yang bikin hati terasa lebih hangat. Misalnya, istri merasa dihargai saat suami memperhatikan kenyamanannya. Atau suami merasa dicintai saat istri menunjukkan kelembutan. Jadi, nikmat itu hadir dari perasaan saling membahagiakan. 3. Sebagai pahala besar. Dari aktivitas dunia jadi ibadah. Ini yang kadang dilupakan. Hubungan intim antara suami dan istri yang sah bukan hanya aktivitas duniawi, tapi juga bernilai ibadah. Dalam ajaran agama, ketika suami dan istri saling memenuhi kebutuhan batin, mereka mendapat pahala. Kenapa bisa begitu? Karena hubungan itu menjaga kehormatan, menghindarkan dari godaan zina, dan memperkuat ikatan rumah tangga. Bahkan ada hadits yang menyebutkan, dalam persetubuhan salah seorang di antara kalian ada sedekah. Para sahabat pun sempat bingung, tapi Nabi menjelaskan bahwa jika dilakukan di jalan yang haram, tentu berdosa. Maka ketika dilakukan di jalan yang halal, justru berpahala. Luar biasa kan? Aktivitas yang menyenangkan ini ternyata bisa jadi ladang amal jika diniatkan untuk ibadah, saling membahagiakan, dan menjaga kesetiaan dalam pernikahan. 4. Menghindari salah kaprah. Walaupun terlihat sederhana, banyak salah kaprah soal hubungan intim. Ada yang menganggap ini hanya kewajiban suami, ada juga yang berpikir hanya untuk kesenangan suami. Padahal, hubungan intim adalah kebutuhan dua arah. Istri berhak mendapatkan kepuasan, perhatian, dan kelembutan. Begitu juga suami. Kalau salah satu pihak selalu mengalah, lama-lama muncul rasa kecewa, lalu berimbas ke keretakan rumah tangga. Jadi, penting banget buat ngobrol terbuka soal hal ini, tanpa gengsi, tanpa takut dianggap aneh. 5 cara membuat hubungan intim jadi lebih bermakna. Supaya hubungan intim gak terasa sebagai beban, ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan pasangan. Bangun komunikasi terbuka. Jangan malu bicara soal kebutuhan dan kenyamanan. Mulai dengan kehangatan. Sentuhan kecil, pelukan, atau kata manis bisa menciptakan suasana romantis. Hargai kondisi pasangan. Kalau lelah,
Beri waktu. Kalau siap, jalani dengan penuh cinta. Niatkan ibadah. Ingat, hubungan ini bukan sekadar fisik, tapi juga amal yang mendekatkan ke surga. Jangan rutinitas kaku. Sesekali beri kejutan kecil, ubah suasana, atau buat momen jadi lebih istimewa. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat hubungan intim terasa lebih dalam, lebih hangat, dan tentu lebih membahagiakan. 6. Dampak positif hubungan intim yang sehat. Kalau dijalani dengan penuh cinta dan pengertian, hubungan intim membawa banyak dampak positif. Suami istri jadi lebih mesra dan jarang bertengkar. Rasa stres berkurang, tubuh pun lebih rileks. Ada perasaan bahagia dan puas yang membuat pasangan semakin saling menghargai. Ikatan emosional makin kuat, sehingga rumah tangga terasa harmonis. Bahkan banyak pakar psikologi yang bilang, pasangan yang sehat secara intim biasanya lebih bahagia dan jarang mengalami konflik besar. Hubungan intim suami istri itu ibarat 3 sisi mata uang, kewajiban, kenikmatan, dan pahala besar. Kalau hanya melihatnya sebagai kewajiban, hubungan terasa berat. Kalau hanya mengejar kenikmatan, bisa hilang arah. Tapi kalau dipahami sebagai ibadah yang membawa pahala, semuanya terasa indah dan seimbang. Jadi, yuk sama-sama ubah cara pandang kita. Hubungan intim bukan sekadar kewajiban yang harus dipenuhi, tapi momen penuh cinta yang bisa jadi sumber kenikmatan dan ladang pahala. Dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan niat ibadah, hubungan ini bisa jadi kunci keharmonisan rumah tangga sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.